Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok NR. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar termodinamika kami yang berjudul Design of Energy Saving and Environment Friendly Buildings in the Jakarta Area Using Thermodynamics Concept. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Francisca Winanda Shinta, yang kedua ada Lutfia Amirawati, yang ketiga ada Ahmad Fauzan, dan yang terakhir ada diri saya sendiri, Arif Dionok Sulaiman. Berikut adalah latar belakang dari tugas besar yang kelompok kami ambil. Di sini ada 3 poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada green building, dan yang kedua ada perubahan iklim, dan yang ketiga ada desain rumah. Untuk green building sendiri merupakan membuat sebuah desain rumah yang memiliki efektivitas konsumsi listrik yang tinggi. Kemudian ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini merupakan iklim lokal yang dapat menjadi sebuah faktor utama yang mempengaruhi suhu ruangan. Pada kasus kali ini, iklim tropis bangunan terlalu panas di siang hari sehingga menjadi sumber masalah utama dikarenakan suhu tinggi yang menyelubungi bangunan. Dan yang ketiga ada desain rumah. Pemilihan desain suatu rumah dapat mempengaruhi sistem ventilasi pada sebuah rumah. Dan jumlah jendela tidak dapat menjadi faktor utama dalam melihat efektivitas perubahan suhu dalam sebuah bangunan. Kemudian, pada penelitian kali ini, kami ingin membahas mengenai rancangan rumah di daerah khususnya ibu kota Jakarta yang hemat energi dan ramah lingkungan. Metode yang kami ambil ini menggunakan hukum dua termodinamika yang berbunyi kalor mengalir secara spontan dari benda bertemperatur lebih tinggi ke benda bertemperatur lebih rendah, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha. Berikut adegan dari tugas besar kami. Yang pertama yaitu membuat desain rumah yang hemat energi dan ramah lingkungan untuk 4 anggota keluarga yang bertempat tinggal di Jakarta. Yang kedua yaitu menentukan total penggunaan daya listrik dalam sebuah pada rumah tersebut. Dan yang ketiga adalah menentukan total biaya listrik dalam 1 bulan pada rumah tersebut. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Fia. Oke, selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini. Dengan adanya proyek ini, diharapkan mahasiswa dapat membuat desain rumah dengan 4 anggota keluarga yang hemat energi dan ramah lingkungan. Desain tersebut juga dibuat dengan penerapan hukum dua termodinamika sebagaimana yang telah dipelajari pada mata kuliah termodinamika. Selain itu, desain rumah yang dibuat sudah disesuaikan dengan keadaan yang ada di Jakarta, baik dari segi bangunan maupun dari faktor manusia. Berikut adalah desain dari rumah yang telah kami buat. Kami memilih rumah bertingkat untuk mengurangi penggunaan lahan yang berlebihan. Selanjutnya berikut adalah tampak depan dari rumah kami yang telah kami buat. Setelah itu ruang makan serta dapur, ruang cuci, serta ruang keluarga. Kami memilih konsep ruangan atau konsep rumah dengan konsep semi outdoor agar suasana rumah menjadi lebih asri, dan untuk memaksimalkan penurunan suhu di luar ruangan, kami memanfaatkan keberadaan mini garden untuk mengurai paparan panas matahari secara langsung. Berikut adalah desain dari kamar mandi, ruang tidur 1, ruang tidur 2, dan ruang tidur 3. Kami memilih konsep ruangan dengan jendela yang luas agar ventilasi udara menjadi lebih maksimal daripada ruangan dengan ventilasi udara atau jendela yang lebih kecil. Selanjutnya terdapat perhitungan alat listrik non-kalor, yaitu ada TV LED, rice cooker, mesin cuci, setrika, oven, cooker hood, dan dispenser. Untuk mengetahui total daya listrik dan biaya listrik per bulan, dihitung operating hours, power consumption, dan setelah itu baru bisa ditentukan biaya per bulannya.
Untuk contoh perhitungannya, di sini terdapat TV LED. Operating hour sendiri dihitung dengan cara mengalihkan waktu menyala dengan satuan hours per day dengan jumlah total hari dalam satu bulan, diasumsikan 30 hari, didapatkan 240 hour per month, lalu bisa dihitung power consumption dengan mengalihkan daya listrik dengan satuan kilowatt, dikali dengan operating hours, lalu didapatkan 24 kWh per month. Selanjutnya bisa ditentukan biaya per bulan dengan cara mengalihkan power consumption dikali jumlah TV dikali biaya listrik per kWh, yaitu didapatkan 34.672,8 rupiah. Perhitungan yang sama dilakukan kepada alat listrik lainnya seperti yang ada di tabel. Next. Oke, berikut merupakan perhitungan alat listrik kalor yang kami gunakan seperti yang terlihat pada tabel. Yaitu ada lampu, AC pada kamar 1, kamar 2, kamar 3, water heater, dan kulkas. Next. Pada perhitungan AC yang kami gunakan, yaitu dengan cara menentukan nilai BTU terlebih dahulu sehingga kami dapat mengasumsikan AC yang cocok yaitu yang digunakan pada kamar 1 adalah AC 3/4 PK dengan daya sebesar 600 watt. Setelah itu baru kami dapat menentukan biaya konsumsi per bulannya dengan cara yaitu menentukan nilai operating hours, power consumption, barulah kami menentukan biaya konsumsi per bulannya yaitu senilai 208.000 sekian. Next. Selanjutnya, pada perhitungan water heater, kami mengasumsikan dengan perhitungan mixing chamber, yaitu dengan asumsi perhitungan M.1 dikali H1 ditambah M.2 dikali H2 sama dengan M.1 ditambah M.2 dikalikan dengan H3. Sehingga kami dapat menentukan nilai H3-nya yaitu sebesar 176,32 kilojoule per kilogram. Kemudian setelah itu didapatkan nilai quality sebesar 0,421 dan biaya per bulannya yaitu dengan cara mengalihkan power consumption, jumlah water heater, dan biaya listrik per kWh-nya, yaitu didapatkan dengan nilai sebesar 91.000 sekian. Next. Dan yang terakhir pada perhitungan kulkas, dengan sistem kerja refrigeran ditentukan dengan mengasumsikan nilai COP yaitu coefficient of performance-nya yaitu senilai 5,26. Kemudian kami setelah menentukan nilai KIH dan KL-nya, barulah kami dapat menentukan nilai dari nilai kerja WNET N-nya. Kemudian setelah itu barulah kami dapat menentukan nilai biaya konsumsi listrik per bulannya, yaitu dengan cara seperti sebelumnya, yaitu mengalihkan nilai total power consumption yang dikalikan dengan biaya listrik per kWh-nya, yang didapatkan dengan nilai 156.000 sekian. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari laporan yang telah kami buat, yang pertama adalah desain rumah hemat energi dan ramah lingkungan yang telah kelompok NR desain terdapat pada gambar 1 dan gambar 2. Lalu total penggunaan daya listrik dalam sebulan pada rumah tersebut ada 37.570 watt per hour. Dan yang terakhir adalah total biaya listrik dalam satu bulan pada rumah tersebut adalah 1.629.477,13 rupiah. Next.
Berikut referensi yang kami buat, kami pakai. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.